Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah limpahkan pula kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih puasa ya, sebagai bekal kita untuk menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya nanti yang terkait dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi ya. Tentunya kita senantiasa berharap, berdoa semoga Allah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa kembali merasakan kelezatan beribadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita singgung kemarin bahwasanya puasa itu adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan juga dari beberapa pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar ya, sampai tenggelamnya matahari, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berpuasa itu mulai daripada terbitnya fajar, terbitnya fajar shadiq ya. Jadi kita menahan diri dari makan dan minum itu mulai daripada terbitnya fajar shadiq, bukan dari mulai yang sering kita dengar kalau menjelang 10 menit sebelum azan atau yang kita kenal dengan istilah imsak ya. Nah, itu ini yang masih banyak orang mengira bahwasanya batas kita makan dan minum adalah ketika dimulai waktu imsak. Jadi sudah banyak beberapa yang tersebar ya jadwal imsakiyah puasa Ramadan. Jadwal imsakiyah puasa Ramadan itu biasanya 10 menit sebelum azan. Padahal sebenarnya justru di waktu itulah yang paling afdal seseorang itu dianjurkan makan sahur. Nah, ya, di waktu itulah yang sangat dianjurkan untuk seseorang itu makan sahur. Semakin mendekati masuk waktu subuh itu semakin afdal seseorang situ makan sahur. Jadi pernah sahabat Zaid mengatakan, tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan sahur itu juga disunnahkan untuk bersama ya, bukan hanya buka puasa bersama. Jadi ada juga istilahnya sabar ya, sahur bersama. Ya, kita sahur bersama keluarga. Jadi para sahabat itu pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan berapa jarak antara makan sahur Rasulullah dengan sholat subuh. Kata sahabat Zaid sekitar bacaan 50 ayat. Nah, kira-kira ya 15 menit sebelum sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di hadis yang lain Nabi mengatakan, la yazalu ummati bi khairin ta'ajjalul fitrah wa akharus sahur. Nah, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur.
dan mengakhirkan makan sahur ya. Jadi memang dari segi bahasa itu, dari segi bahasa ya, jadi ulama bahasa itu sahur itu adalah waktu mendekati masuk waktu subuh ya. Jadi kita usahakan makan sahur itu di situ ya. Berkahnya sahur itu di situ ketika seseorang lebih mendekati waktu subuh untuk makan sahur. Taruhlah kita makan di jam 4 ya, atau 1 jam sebelum sholat subuh atau setengah jam. Tapi menjelang nanti masuk waktu sholat subuh, usahakan kita minum ya. Itu sebagai tanda kita istilahnya sahur lah di waktu itu. Nah, kalau misalnya takutnya kita nanti tergesa-gesa makannya ya, kalau misalnya sekitar 10 menit belum ngopinya ya, belum sebatang rokoknya ya, waliyatubillah ya, sebatang rokoknya, minimal kita minum segelas air ya ketika sudah mendengarkan masjid sudah berbunyi ya, misalnya mengaji atau salawat. Nah, kita di situ minum. Nah, justru jangan ditahan orang untuk melarang orang makan. Sudah imsak ya, tidak boleh. Nah, tidak. Bahkan ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar dari mazhab Syafi'i, itu beliau mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari, di antara amalan yang diada-adakan di zaman ini, yaitu di zaman Ibnu Hajar. Jadi sudah ada di zaman Ibnu Hajar ya. Di antara amalan yang diadakan di zaman ini yaitu mempercepat azan kedua sebelum masuk waktu subuh seukuran 20 menit di bulan Ramadan, serta memadamkan lampu-lampu sebagai tanda diharamkannya makan dan minum bagi siapa saja yang ingin berpuasa, dengan anggapan bahwa itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Nah, jadi sudah ada memang di zaman Ibnu Hajar itu sekitar 20 menit sebelum azan, rumah-rumah itu sudah memadamkan lampunya ya, memadamkan cahayanya. Sudah pertanda sudah tidak dibolehkan lagi untuk makan sebagai bentuk kehati-hatian. Dan itu juga memang alasan sebagian kita mengistilahkan waktu imsak, katanya biar hati-hati. Nah, takutnya nanti kalau kita dalam keadaan lagi makan tiba-tiba azan ya. Saya kira kenapa hal tersebut tidak digunakan juga ketika azan maghrib? Nah, kenapa tidak ada istilah kehati-hatian? Kalau misalnya sudah azan, jangan dulu. Bisa tak, siapa tahu belum pas waktu sholat maghrib. Kenapa tidak ditunda 5 menit dulu setelah azan? Nah, andaikan kita bentuk kehati-hatiannya, takut nanti kalau pada saat makan sudah masuk waktu subuh ya, kenapa tidak hal itu juga tidak dipakai ketika buka puasa sebagai bentuk kehati-hatian? Nah, jadi tidak ada istilah imsak ya dalam agama. Tidak ada istilah imsak dalam agama. Kata Nabi SAW, Inna Bilalan yu'adzin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum ya, pernah kita bahas di bab azan ya. Ada 2 muazzin Nabi, yaitu Bilal dan Ibnu Maktum. Bilal itu azan di azan pertama ketika waktu subuh, maksudnya di fajar kazib ya. Bilal azan sekitar 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Kemudian nanti pas masuk waktu sholat subuh, yang azan itu adalah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang tunanetra, yang buta penglihatannya ya. Makanya kata Nabi, Inna Bilala yu'adzin, sesungguhnya Bilal itu azan, maksudnya azan pertama. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai batas makannya itu ketika Ibnu Ummi Maktum sudah azan yang kedua di subuh. Nah, jadi justru Nabi menyuruh kita makan nanti setelah azan pertama di waktu subuh. Nah, artinya mendekati masuk waktu subuh. Nah, itu waktu yang afdal untuk sahur ya. Untuk sahur, menjelang semakin, kata para ulama, semakin mendekati masuk waktu subuh, semakin disitulah lebih afdal kita untuk makan sahur ya. Tapi kalau misalnya takut seperti saya katakan tadi ya, siapa tahu kita takutnya tergesa-gesa makan, meskipun kita makan nanti 1 jam sebelum masuk waktu subuh, tapi menjelang masuk waktu subuh usahakan kita makan sesuatu, entah itu kurma atau minum air putih ya. Minum air putih sebagai niat kita mengakhirkan makan sahur. Nah, dan juga itu usahakan juga kita makan sahur. Nah, karena kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya makan sahur itu merupakan keberkahan. Nah,
Dan yang membedakan antara puasa kita dan puasa non-muslim, jadi orang non-muslim itu juga puasa ya, mereka juga ada amalan puasanya. Tapi yang membedakan puasa kita dengan puasa non-muslim adalah, kata Nabi, aklas sahur, adalah makan sahur. Puasanya orang non-muslim itu tidak ada yang makan sahur, tidak ada istilah pensyariatan makan sahur. Jadi kalau kita, yang membedakan antara puasa kita dengan mereka adalah dengan makan sahur. Makanya Nabi menyuruh kita untuk makan sahur, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya makan sahur itu merupakan berkah. Jadi kalau ada orang, misalnya dia taruh dia ronda ya, ronda. Nah, pulang ronda jam 2. Nah, dia makan memang. Kemudian dia kasih tahu istrinya, jam mungkin nanti kasih bangun karena makan sahur. Nah, itu keliru. Nah, jam mungkin nanti kasih bangun karena makan sahur. Atau dia makan jam 12. Nah, nanti terus saya kasih bangun saya makan sahur. Nanti azan subuh saja kasih bangun. Nah, minimal dia bangun untuk minum segelas air. Nah, minum segelas air untuk mendapatkan keberkahan pada makan sahur. Nah, itu terkait dengan waktu imsak. Jadi waktu imsak itu adalah dengan azan subuh itu sudah pertanda masuk waktu imsak, bukan 10 menit atau 15 menit sebelum masuk azan subuh. Nah, kemudian kemarin kita sampai pada pembahasan yang akan kita bahas adalah pembatal-pembatal puasa. Nah, jadi ada 2 jenis pembatal-pembatal puasa ya. Ada yang disepakati oleh para ulama dan ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu membatalkan kalau kita melakukan ataukah tidak membatalkan puasa kita. Yang pertama, pembatal-pembatal klasik ya, artinya klasik yang sudah ada memang di zaman Nabi SAW yang disepakati. Yang pertama adalah murtad ya. Ya. Jadi seseorang misalnya ada seorang muslim yang puasa sampai sore hari. Waliyadzubillah, naudzubillah, kemudian dia murtad di sore hari, maka puasanya saat itu adalah batal. Nah, bahkan jangankan puasanya, seluruh pahala atau amal ibadahnya yang lain itu ikut batal. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Ya, barang siapa yang mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah seluruh amalannya. Kemudian yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Jadi kalau tidak sengaja tidak batal. Kata Nabi SAW, man nasiyah wa huwa shaimun fa akala aw syaribah. Barang siapa yang lupa bahwasanya dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka tetap dia menyempurnakan puasanya, tetap dia melanjutkan puasanya. Karena kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wasaqahu. Karena yang membuat dia makan adalah Allah ya. Karena yang memberikan dia makan dan minum itu adalah Allah. Nah, atau di hadis lain mengatakan warazaqani Allahu wasaqahu. Karena Allah yang memberikan rezeki dia dan memberikan dia minum. Jadi kalau ada orang lupa itu di siang hari dia puasa, sesungguhnya yang memberikan dia makan itu adalah Allah. Nah, jadi tidak perlu ya, maksudnya dia tidak perlu membatalkan puasanya ketika dia benar-benar lupa ya, bukan pura-pura lupa. Ya, dia benar-benar lupa. Nah, kemudian bagi kita ya, kalau misalnya kita lihat anak kita dia puasa, tapi dia lupa dan dia makan. Nah, bagaimana bagi kita yang melihat orang yang makan di siang hari pada saat puasa tapi dia lupa? Para ulama mengatakan ditegur. Nah, ditegur pada saat itu. Ditegur pada saat itu. Nah, karena kenapa? Karena dia melakukan dengan alasan ya. Ulama yang mengatakan menyuruh kita untuk menegurnya pada saat itu atau mengingatkannya dengan alasan bahwasanya dengan sesuai hadis Nabi SAW yang mengatakan fa idza nasitu fadhkuruni, jika aku lupa maka ingatkan aku. Itu hadis umum ya, bukan terkait dengan puasa. Kemudian juga dengan alasan mengatakan bahwa dia melakukan suatu kemungkaran, yaitu makan di siang hari di waktu puasa. Nah, sesuai dengan hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dicegah. Nah, itu ada alasannya seperti itu. Tapi ada ulama yang mengatakan jangan ditegur. Nah, jangan diingatkan. Biarkan dia dulu menyelesaikan makanannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang makan ya, kita tahu bahwa dia puasa, dia asik-asik makan, dia lupa mungkin dia puasa, kita tahu bahwasanya dia puasa. Nah, kata para ulama jangan ditegur, biarkan dia menyelesaikan puasanya, bahkan sampai dia minum dulu, baru nanti setelah itu diingatkan. Nah, dia yang lupa, bukan kita yang lupa.
Nah, ketika para ulama jangan ingatkan, karena yang memberikan dia rizki, memberikan dia makanan adalah Allah. Kenapa? Karena pernah terjadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau lupa kalau dia puasa. Maka beliau meminta budaknya untuk diambilkan segelas air minum. Kemudian kata budaknya, sesungguhnya engkau telah puasa wahai Umar. Apa kata Umar? Allah menginginkan aku minum, tapi kamu menghalanginya. Artinya kenapa kau mengingatkan saya? Nah, seperti itu. Nah, wallahu taala alam. Ya, kalau perlu ya diingatkan saja ya, untuk takutnya kita nanti ya berdosa ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahkan sebenarnya kuat juga pendapat tersebut. Itu ya jangan biarkan dia makan. Ya, dia kan tidak berdosa karena dia lupa. Nah, dia biarkan habis contohnya dulu. Sama segelas air teh manis ya. Baru diingatkan sebenarnya tadi puasa Ki, kenapa Ki makan? Oh astagfirullah. Dia tidak berdosa dan dia tetap bisa melanjutkan puasanya. Nah, seperti itu. Jadi Ibnu Umar pernah kejadian. Jadi Umar mengatakan sesungguhnya Allah menginginkan saya minum, tapi kamu menghalangi saya minum. Nah, seperti itu. Jadi seseorang yang makan di waktu puasa dan dia lupa, maka tetap melanjutkan puasanya ya. Pasti banyak yang berharap lupa ya ketika puasa. Nah, kemudian jadi sepakat itu. Maksudnya tidak ada perselisihan di antara ulama terkait dengan batalnya seorang yang makan minum dengan sengaja. Kemudian jima, ya, pembatal selanjutnya adalah jima atau berhubungan suami istri. Nah, seorang yang berhubungan suami istri ketika lagi puasa di bulan suci Ramadan, maka puasanya batal dan dia harus mengqadha, mengganti puasanya pada di hari itu di waktu yang lain ya. Dan juga kemudian dia harus membayar kafarat ya. Kafarat itu sebagaimana pernah ada di zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, celaka kak. Kemudian kata Nabi, malak, kenapa? Apa yang terjadi? Kemudian sahabat itu mengatakan, waqa'tu alam roati, saya menggauli istriku ya. Padahal ini lagi bulan puasa ya, bulan puasa, saya menggauli istriku. Maka kata Nabi, apakah kamu punya seorang budak untuk dimerdekakan? Kata dia, saya tidak punya wahai Rasulullah. Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan lagi, saya tidak sanggup wahai Rasulullah. Kemudian apakah kamu mampu memberi makan 30 orang fakir miskin? Kemudian mengatakan, saya tidak sanggup wahai Rasulullah. Artinya dia tidak mampu, memang sahabat yang tidak mampu ya. Maka kata Nabi, kalau begitu Allah maafkanmu. Tapi Nabi punya korma ya, korma. Ada kormanya. Kemudian kata Nabi, ambil korma ini, kemudian kamu bagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau seorang suami istri ya dengan sengaja melakukan hubungan badan di siang hari, maka puasanya batal dan ada hukumannya, itu kafarat ya. Dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau sekarang kan tidak ada zaman perbudakan. Kemudian atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, suami dan istri. Pendapat yang terkuat suami dan istri. Ada pendapat yang mengatakan hanya suami saja. Nah, tapi pendapat yang terkuat mengatakan suami dan istri sama-sama puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau lupa tidak masalah. Nah, ya misalnya siapa tahu ada yang pengantin baru ya, pengantin baru hari kedua dia lupa bahwasanya pada saat itu puasa. Banyak yang berharap lupa ini. Tapi kayaknya belum pernah saya dapatkan kasus ya, seorang suami istri yang lupa kalau puasa dan melakukan hubungan suami istri. Paling di antara keduanya ada yang ingat, puasa gitu Pak. Dan juga syariat ini jangan diakal-akali ya. Karena dia ingin melakukan hubungan suami istri, akhirnya dia musafir, mengadakan perjalanan. Kan orang musafir boleh tidak berpuasa. Nah, karena dia ingin melakukan hubungan suami istri itu, dia katakan kepada istrinya, ayo kita pergi ke Makassar ya. Nah, artinya musafir kita ini. Nah, kata para ulama, kalau niatnya hanya ingin melakukan hubungan suami istri, dia melakukan perjalanan, maka tetap dia harus mengqadha puasanya dan membayar kafarah. Nah, karena kata kaidah mengatakan, man ajjala bi syai'in, man istajala bi syai'in qabla awani uqiba bi hurmani. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, dia menyegerakan berbuka puasa dengan cara musafir untuk melakukan hubungan suami istri. Akhirnya dia tetap diharamkan untuk melakukan kehalalan itu.
Nah, itu kata kaidah. Jadi seseorang yang ingin mengakali agama seperti itu, dia ingin melakukan hubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan, akhirnya dia melakukan perjalanan ke Makassar. Nah, itu tetap dengan niat seperti itu, dia tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau dia nekat melakukan, maka tetap qada dan kemudian membayar kafarah. Nah, kemudian pembatal selanjutnya adalah seorang wanita yang keluar darah haid atau darah nifas di bulan suci Ramadan. Nah, itu batal puasanya sebagaimana sudah kita bahas, dan wajib menggantinya di luar daripada bulan suci Ramadan. Ya, misalnya ada seorang wanita yang sudah puasa mulai dari subuh pagi sampai jam 5 lewat 40 menit sore hari, tiba-tiba keluar darah haid, batal puasanya, batal. Nah, bahkan 1 menit sebelum azan dia merasa keluar darah haid, ya, maka pada saat itu batal puasanya. Nah. Kalau yang pura-pura tidak tahu, ya tetap batal, ya, Allah tahu. Nah, tapi kalau misalnya ada wanita yang dia suci dia suci jam 4, ya, dia sempat makan sahur tapi belum sempat mandi wajib sehingga masuk waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Ya, meskipun dia belum mandi subuh, mandi wajib hingga masuk waktu sholat subuh. Nah, maka itu dia tetap harus melanjutkan puasanya. Tapi kalau kasusnya misalnya dia halangan, ya, haid, ya, hari terakhir haid. Nah, kemudian bangun di jam 5, ya, azan subuh, bangun haid, tapi dia pada saat itu dia belum tahu apakah bersih atau tidak. Akhirnya ketika dia bangun di waktu subuh, nah, kemudian dia mendapati dirinya sudah suci. Nah, di posisi seperti itu, puasa saat itu tetap batal. Karena kenapa? Meskipun dia belum pernah makan dan minum, karena sebelumnya dia belum berniat untuk berpuasa, karena masih merasa dirinya masih berhalangan. Nah, Padahal kita sudah mengatakan niat itu harus dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Jadi itu pembatal-pembatal yang disepakati. Kemudian pembatal-pembatal klasik, ya, klasik maksudnya sudah ada di zaman Nabi yang diperselisihkan, ya. Artinya ada perbedaan pendapat para ulama apakah itu membatalkan atau tidak. Nah, kemudian yang pertama adalah berniat untuk membatalkan puasa. Nah, misalnya di siang hari dia puasa, kemudian di jam 2 siang haus, ya, sudah lemas. Nah, dia mengatakan, nanti kalau sepi orang saya akan buka puasa. Nah, dia sudah niat itu, saya akan membatalkan puasa saya kalau sepi orang. Akhirnya sepi orang, dia masuk ke dalam dapur, dia buka patongko, tudung saji. Ternyata ada tulisannya Anda belum beruntung. Nah, silakan buka tirai yang kedua. Nah, akhirnya dia sampai di dapur ternyata tidak mendapati makanan. Akhirnya dia tidak jadi makan dan minum sampai masuk waktu buka, puasanya tetap batal menurut pendapat jumhur ulama. Mazhab Maliki, Hambali, dan mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan batal. Nah, batal, kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal sampai dia makan dan minum. Nah, kalau sekedar niat itu tidak batal. Tapi jumhur ulama membatalkan, dan yang terkuat adalah batal, ya. Kalau sudah niat untuk berbuka puasa, maka pada saat itu puasanya batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, ada seorang yang muntah dengan sengaja, ya. Nah, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang muntah dengan sengaja, maka itu puasanya batal. Nah, ittifaq para ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu puasanya batal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man dzara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa alai amdan falyaqdi. Siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak perlu qada, artinya tidak batal puasanya. Dan siapa yang sengaja muntah maka ia harus qada. Nah, artinya puasanya batal dan menggantinya di lain hari. Jadi seseorang yang berusaha untuk muntah, ya, dengan sengaja, entah itu masukkan tangannya atau melihat hal-hal yang menjijikkan atau mencium bau-bau yang bisa mengundang muntah, ya, maka itu masuk dalam kategori muntah dengan sengaja dan itu membatalkan puasanya, ya. Kemudian selanjutnya adalah sengaja menghirup asap bakhur atau gaharu, ya, gaharu. Misalnya biasa kita lihat istilahnya kemenyan, ya.
ada asapnya ya, karena itu asapnya kan wangi ya. Dia sengaja menghirup asap bakhur ya. Sehingga atau uap asap makanan ya. Dia buka rice cooker, ada uapnya baru dia hirup. Nah, itu dengan sengaja ya. Nah, jumhur ulama mengatakan, Maliki, Hambali dan sebagian mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal ya, sebagaimana juga fatwa Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin mengatakan batal. Nah, sebagaimana kaidah yang pernah kita sebutkan malam yang lalu, kullu ma dakhala fi jawfin min tariqit ta'am fa huwa muftir. Ingat baik-baik kaidah ini. Semua yang masuk ke badan melalui jalur makanan ya. Jalur makanan itu mulut dan juga sebagian ulama mengatakan hidung ya. Karena hidung itu ada berkaitan dengan mulut ya. Biasanya kalau kita menghirup air dalam-dalam itu masuk lewat tenggorokan. Nah, jadi semua yang masuk ke dalam badan melalui jalur makanan ya, maka itu membatalkan. Nah, apapun itu, mau baik dia berupa makanan, baik dia bukan berupa makanan ya, misalnya seorang yang makan kertas ya, atau makan kelereng ya, atau makan kerikil. Nah, itu semua membatalkan meskipun itu bukan makanan. Nah, atau makanya di sini kalau kita pahami baik-baik kaidah ini, kita bisa menjawab semua hal-hal terkait berkaitan dengan itu. Nah, seperti kemudian kaidah kedua, kullu ma dakhala fil badan min ayyi tariqin kana wa qama maqamat ta'am fa huwa muftir. Semua yang masuk ke dalam badan melalui jalur apapun ya, meskipun bukan melalui jalur mulut, jalur makanan, dan dia kedudukannya sebagai pengganti makanan, maka puasanya batal. Fa huwa muftir, maka dia dianggap berbuka puasa. Semua yang masuk ke dalam badan dan melalui apa saja ya, jalan apa saja, entah itu ketika disuntik ya, tapi kedudukannya itu yang masuk itu kedudukannya mengganti sebagai pengganti makanan, maka itu membatalkan puasa. Nah, kalau di sini dia sengaja menghirup asap, jadi menghirup asap itu melalui hidung atau uap asap makanan, maka jumhur ulama mengatakan batal. Nah, mengatakan batal. Ini karena ada asapnya ya, dia berbentuk, ada jurumnya pada ulama, ada bentuknya. Nah, maka itu membatalkan. Begitu juga terkait dengan rokok. Nah, rokok itu membatalkan ya, membatalkan. Ittifaq semua ulama kontemporer, tidak ada semua ulama kontemporer yang diyakini keilmuannya itu mengatakan batal ya, membatal, kecuali ada segelintir orang yang mengatakan tidak batal ya. Tapi ittifaq para ulama itu mengatakan batal rokok ya. Rokok itu ya sudah dihisap melalui mulut, dan juga itu kedudukan rokok itu meskipun yang dihisap adalah asap, itu bagi para pecandu rokok itu mereka mengatakan, saya biar tidak merokok kak, biar tidak makan kak, yang penting merokok kak, kenyang juga. Nah, berarti kedudukannya sudah sama seperti kalau dia makan. Indah rokoiyun ya, indah ahli hisap ya. Di sisi orang ahli hisab, nah, itu mengatakan rokok itu sudah seperti makanan bagi mereka. Nah, jadi membatalkan. Kemudian tetes hidung. Nah, tetes hidung. Jadi ada inhaler itu apa istilahnya ya? Dia bukan tetes ya, tapi semacam sesuatu yang kita hisap ya. Hisap. Yang dihisap itu adalah aromanya. Yang dihisap itu adalah aromanya. Nah, kata para ulama, itu tidak membatalkan puasa. Apa bedanya tadi dengan menghisap uap makanan? Kalau uap makanan dia berbentuk, ada bentuknya, ada jurumnya, ada itu asapnya. Tapi kalau inhaler yang dihisap itu semisal aromanya saja. Jadi dia tidak ada asapnya, aromanya. Seperti halnya kalau seorang mencium minyak gosok ya, minyak gosok atau wangi-wangian, nah itu tidak membatalkan karena dia tidak berbentuk, tidak ada bentuk yang masuk ke dalam hidung, sekedar aroma saja. Nah, jadi inhaler itu tidak membatalkan, kecuali kalau tetes telinga itu dia ada cairannya, dan itu cairannya sampai ke tenggorokan. Kalau sampai ke tenggorokan maka itu membatalkan. Nah, jadi tergantung nanti orang, kalau bisa dia merasakan sampai ke tenggorokan berarti itu membatalkan. Kalau tidak sampai ke tenggorokan maka itu tidak membatalkan. Nah, sebagaimana kalau kita berudu ya, berudu ada istilahnya istinsar ya, menghirup air ke dalam hidung. Makanya kata Nabi, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Keras-keraslah menghirup air pada saat
pada saat berwudu kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, kecuali dalam keadaan berpuasa. Itu. Tetes telinga membatalkan atau tidak? Tidak membatalkan. Nah, meskipun dia masuk ke dalam badan, tapi dia kedudukannya bukan sebagai pengganti makanan. Nah, tidak membatalkan. Jadi kalau kita sudah paham dua kaidah tadi itu, insya Allah kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan seperti itu. Tetes mata. Nah, tetes mata tidak membatalkan. Ya. Ulama kontemporer mengatakan tetes mata itu tidak membatalkan karena dia masuk ke dalam badan bukan melalui jalur makanan. Dan juga tetes mata itu fungsinya tidak berfungsi sebagai pengganti makanan. Pengganti makanan. Kemudian tetes infus. Nah, infus membatalkan atau tidak? Batal karena infus itu sebagai pengganti makanan. Ya, orang sakit yang tidak mampu makan makanan yang berat, ya, maka cara mengganti asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah dengan cara diinfus. Nah, dengan cara diinfus. Itu. Jadi itu terkait pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, tadi berniat untuk membatalkan puasa itu membatalkan, muntah dengan sengaja membatalkan, ya, merokok membatalkan, sengaja menghirup asap, ya, atau uap makanan, asap makanan itu membatalkan. Kecuali kalau tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Kuncinya di sini adalah sengaja. Masukkan benda yang bukan makanan atau minuman ke dalam perut, ya, semisal kerikil, ya, kertas, ya, itu membatalkan karena masuknya melalui jalur makanan, ya, membatalkan. Itu terkait hal-hal pembatal puasa yang diperselisihkan, pembatal puasa kontemporer, ya. Nah, pembatal puasa kontemporer. Suntik obat, ya, ada juga suntik obat, ya, bukan infus tapi suntik obat. Kita lihat dulu itu obatnya sebagai suplemen atau sekedar obat saja, ya. Kalau sekedar obat saja maka itu tidak membatalkan. Kalau misalnya itu suplemen untuk menguatkan maka itu membatalkan. Nah, karena kedudukannya sebagai pengganti makanan, fungsinya seperti halnya makanan, ya, menguatkan. Itu. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang dianggap membatalkan puasa padahal sejatinya tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah mimpi basah. Nah, seorang yang puasa kemudian tidur siang hari, kemudian dia mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Nah, dia tetap mandi wajib, kemudian melanjutkan puasanya. Nah, karena itu bukan sesuatu yang dia sengaja. Mimpi itu datangnya dari Allah yang membuat dia mimpi basah. Nah. Kemudian menelan air liur. Nah, tapi dengan syarat selama tidak dikumpulkan terlebih dahulu di dalam mulut, baru ditelan. Nah, jadi menelan air liur itu tidak dianggap membatalkan puasa, ya. Itu tadi selama sebagaimana Ibnu Qudama berkata menelan air liur yang selama tidak dikumpulkan, ya, itu tidak membatalkan puasa tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Ada dulu seorang saya kenal, ya, karena kehati-hatiannya ketika dia puasa maka dia selalu membawa ember kecil kemudian dikasih pasir. Nah, setiap dia mungkin ada ludahnya, dia selalu meludah. Nah, dia meludah. Takutnya katanya membatalkan puasa. Nah, padahal sejatinya menelan air liur itu tidak membatalkan puasa, tapi dengan syarat jangan dikumpulkan di dalam mulut baru ditelan. Kemudian masuknya debu, ya, atau semisalnya tanpa disengaja, insya Allah tidak membatalkan. Nah, itu terkait hal-hal yang dianggap membatalkan puasa, ya. Membatalkan puasa padahal sepakat para ulama itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian selanjutnya juga adalah mencicipi makanan. Nah, jika memang dibutuhkan. Nah, maksudnya ini dibolehkan, ya, bukan antara ini perkaranya bukan antara membatalkan atau tidak. Poinnya adalah hal-hal yang dibolehkan
atau apakah dia boleh atau makruh ya ketika orang berpuasa. Yang pertama adalah mencicipi makanan jika memang dibutuhkan ya. Jadi ketika seorang mencicipi makanan ya, jadi itulah diantara hikmahnya Allah meletakkan indera mencicipi itu di indera perasa adalah di ujung lidah. Nah, di ujung lidah. Jadi sekedar dicicipi ya, jangan ditelan ya. Nah, jangan ditelan, dicicipi. Nah. Oh ya, sudah asin. Nah, itu. Sudah asin. Nah. Ya, jangan mencicipinya satu piring ya, atau satu sendok. Terus ya. Oke. Kalau lebih baik lagi setelah itu diludahi. Nah, setelah dicicipi, diludahi. Nah. Semua para ulama imam mazhab itu mengatakan boleh. Kalau mencicipi makanan tanpa dibutuhkan, maka itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah. Jadi bukan istilah. Kadang kita dengar apa sih itu istilah? Makruh puasanya. Makruh puasanya. Padahal tidak ada istilah makruh puasanya. Berarti kalau makruh puasanya lebih baik dia batalkan puasanya ya. Karena kalau dia lakukan puasanya itu berarti istilahnya kalau dia tinggalkan berarti mendapatkan pahala. Tidak ada istilah makruh puasanya. Tapi sesuatu yang dilakukan itu apakah makruh atau tidak. Nah, ya. Tidak ada istilah makruh puasanya. Nah. Kemudian mencium istri di siang hari bagi siapa saja yang mampu mengontrol syahwatnya. Nah, jumhur ulama mengatakan boleh ya, boleh. Nah, mencium istri bagi di siang hari ya, meskipun berpuasa. Ya, segitu. Masih banyak hal-hal yang dibolehkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Tapi saya kira bagaimana? Lanjut. Sampai 12. Sekarang yang kedua. Iya. Oke. Kemudian kumur-kumur ya atau istinsyak ya meskipun di luar wudu. Nah, dengan syarat tidak berlebihan apalagi sampai ditelan. Itu tidak masalah ya, berkumur-kumur pada saat berpuasa asal jangan ditelan ya. Dia kumur-kumurnya 3 kali tapi yang keluar cuma 2 kali. Nah, hati-hati. Kemudian menunda mandi junub sampai masuk waktu subuh. Nah, itu tidak masalah ya. Tidak membatalkan, itu dibolehkan ya, bolehkan. Misalnya dia sudah melakukan hubungan badan, bangun jam 4, nah, takutnya kalau dia mandi dulu belum sempat makan sahur, kayaknya dia makan sahur dulu. Tiba-tiba makan sahur ya, menjelang selesai makan sahur masuk waktu subuh. Nah, itu tidak masalah. Nah, itu tetap bisa melanjutkan puasanya. Nabi pernah sekali begitu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Sebagaimana juga menunda mandi haid ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kemudian mandi atau mendinginkan badan dengan air ya. Wah, panas ini puasa. Dia ke kamar mandi menyirami badannya dengan air. Itu tidak masalah ya, tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang makruh kata para ulama. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah. Sebagaimana juga mencium aroma wangian nah, selama tidak berbentuk uap ya. Nah, itu tidak masalah. Kemudian juga gosok gigi dengan pasta gigi selama tidak dipastikan tidak masuk ke tenggorokan. Ada rasanya tidak masalah ya, selama yang kita tidak menelan, selama tidak ada yang masuk sampai ke tenggorokan. Tapi lebih baiknya, lebih hati-hatinya tidak usah ya. Jangan sampai kita tidak mampu menghindari itu masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian memakai celak mata, ya, memakai bercelak ya, itu semua hal-hal yang dibolehkan. Masih banyak sebenarnya pembahasan ada puasa. Ini masih baru sampai halaman 13 ya. Pembahasan kita sampai halaman 17. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sebagian pembahasan puasa, terkait dengan hal-hal yang dibolehkan puasa, kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Allahu taala alam. Itulah tadi penyampaian atau pembahasan lanjutan dari pertemuan kita kemarin. Kalau begini kayaknya besok dilanjut saya tadi. Besok boleh. Iya. Ya. Jadi untuk sholat, pembahasan mengenai sholat kita tunda sampai setelah Ramadan. Insya Allah besok kita akan masih bahas tentang fikih puasa. Mungkin langsung saja ke Mas Yadi juga. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin Pak ada yang menanyakan.
Ada yang mau bertanya? Sudah terjawab semua pertanyaannya tadi. Ada Bapak? Oh. Ya. Oh iya. Ketika donor darah, apakah membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Ya. Itu sama kasusnya kalau orang berbekam atau fasdu. Nah, itu ya. Tidak tahu kenapa bisa lewat di sini ya. Nah, donor darah itu, saya jawab singkat ya. Jadi donor darah itu kata para ulama tidak membatalkan, tetapi makruh jika menyebabkan kelemahan. Nah, artinya ketika dia donor darah itu bisa membuat dia lemah, itu bisa membuat makruh, hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan puasa. Nah, sebagaimana juga pendapat yang terkait bekam. Ya, bekam itu ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi pendapat yang terkuat mengatakan tidak membatalkan. Nah, bekam, pasdu, mengeluarkan darah yang banyak dari tubuh, itu tidak membatalkan selama tidak menyebabkan hukumnya makruh ya, selama tidak menyebabkan kelemahan. Nah, wallahu taala. Tapi lebih hati-hatinya kalau misalnya ingin donor darah, hendaknya dilakukan di malam hari pada saat kita tidak berpuasa. Ada memang hadisnya yang mengatakan aftarul haji wal hujum, tapi itu adalah kondisinya, penjelasannya insyaallah besoklah kita jelaskan terkait dengan donor darah, bekam dan fasdu. Allah taala alam. Ya, ada yang lain? Silakan. Ini sebenarnya banyak yang perlu diperjelas misalnya. Ustaz, gimana hukumnya kalau orang puasa tapi tidak sholat? Kan banyak sebenarnya. Iya. Kalau gimana itu? Ya, puasanya sah. Ya, tapi ibarat kata dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Ibarat kalau kita analogikan ya, puasanya itu keran, ya dia ember. Puasanya itu sholat. Kerannya itu air yang mengalir dari keran itu sholat. Kemudian ember. Di sini ada puasa dan lain sebagainya. Ini kebocoran puasa, ini kebocoran zakat, ini kebocoran dan lain kemaksiatan yang lainnya. Dia puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala daripada pahala puasanya. Nah, puasanya sah karena antara sholat dan puasa itu tidak ada kaitan ya, tidak ada kaitan. Tapi dia pada saat puasa dia melakukan kemungkaran. Kemungkarannya apa? Tidak melaksanakan sholat. Padahal yang namanya puasa itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwati li ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Nah, jadi seseorang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika berpuasa, dia melakukan berpuasa tapi dia melakukan ghibah, berpuasa tapi dia melakukan kebohongan. Kata Nabi, "Malam yada qaula zuri wal amil bi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dalam keadaan berpuasa tetap mengucapkan ucapan-ucapan keji, melakukan kemungkaran, maka kata Allah, maka saya tidak membutuhkan dari lapar dan hausnya. Allah tidak butuh daripada lapar dan hausnya. Jadi dia puasanya sah, tapi pahalanya zong karena melakukan kemungkaran. Kemungkarannya apa? Kemungkaran yang paling besar adalah dengan tidak melaksanakan sholat, kewajiban sholat. Nah itu, wallahu taala alam. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak Bapak Ibu sekalian yang bisa ditanyakan. Mana ditanyakan? Tadi terjawab semua jawabannya itu. Iya. Pertanyaan ini, bagaimana itu kalau orang berhubungan dengan istrinya, suami istri di pagi hari, kan wajib kafarat puasa datang bermakan. Kemudian dia ulangi lagi di siang harinya. Itu double atau bagaimana? Itu kan banyak pertanyaan sebenarnya kalau masalah fikih, ya, maksudnya banyak hal-hal yang apakah puasanya 4 bulan atau sebenarnya apakah banyak atau ada yang menanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita lanjut besok. Ya. Kalau tidak ada ya, misalnya kita lanjut besok insyaallah. Ya.
Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Kemudian penyampaian bagi tadi kami sudah share untuk nama-nama yang akan membawa buka puasa. Jadi kalau ada tim yang belum masuk namanya, belum masuk nama di daftarnya, tapi berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan buka puasa di Masjid Al-Mubarak Mereka, silahkan hubungi Bu Haji Mia sebagai panitia buka puasa. Kemudian insya Allah nanti setelah Isya kita akan fikskan daftar pemberi buka puasanya, karena kemarin kita cuma fikskan kelompoknya. Insya Allah nanti setelahnya supaya besok sudah bisa dicetak, besok, dan hari Jumat atau hari Sabtu sudah bisa dibagikan. Saya kira sekian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.